kamu nggak becus jagain suami kamu gitu. Aku tuh lebih hot 10 kali. Tanya tuh Mas Aris gitu. Dia pernah hamil, dia ngaku. Hah? Jadi pernah hamil sama Mas Aris sebelum nikah sama Yusuf, dan itu digugurin. Apain Ran? Oh ini Mbak, sepertinya kena darah. Kenapa? Aku haid. Padahal enggak, itu darah dia berhubungan sama Aris. Perawat. Iya, hubunganku sama Ade kan seumur hidup ya. Sejajatnya dia tuh, ya dia masih adik aku gitu. Jadi kalau aku nggak ada, Raya sama siapa kalau nggak sama Rani gitu. Jadi ceritanya si suami ini udah nikah, jadi si istrinya ini punya saudara, si suaminya selingkuh sama saudaranya gitu. Iya. Kamu tahu ceritanya itu dari siapa? Cerita ini? Iya. Orangnya DM, jadi kita sebut aja namanya Mbak Nisa, tapi itu nama samaran. Jadi semuanya aku samaran sih Bang. Merinding gue. Tunggu, dia DM you? Iya, DM. Karena kamu sering bagi-bagi cerita? Iya, jadi bukan, emang Mbak Nisa ini bukan pertama kali, bukan orang yang pertama kali DM. Memang sebelum-sebelumnya aku emang udah sering bikin cerita-cerita based on true story. Emang spesialis kisah nyata. Jadi awal gitu. Ceritanya gimana sih? Aku nggak ngikutin banget soalnya. Jadi gini. Singkat aja biar. Nah, ini kita samarin semuanya. Jadi Mbak Nisa sama Aris ini nikah, tinggal di Jawa Timur. Jawa Timur ini kota asli ya? Provinsi. Iya, asli. Ya? Bukan samaran Kalau ya? ini asli. Oke. Nah, Rani ini mau kuliah di salah satu kota di Jawa Timur tadi. Nah, ibunya Mbak Nisa ini ngerasa Rani ini safe, aman kalau tinggal sama Mbak Nisa. Karena kan kalau ngekos itu pergaulan kos-kosan anak zaman sekarang itu seperti apa sih? Ibunya tuh khawatir anak kesayangannya ini tuh kayak takut salah pergaulan, takut ya kayak gitu sih. Terus kan habis itu ya udah, sebenarnya Mbak Nisanya tuh kayak agak, hah ini nggak apa-apa kah? Bukan lebih ke takut dia berselingkuh sama suaminya sih, cuman kayak takut suaminya lebih ke nggak nyaman ada orang lain di rumahnya. Oh, mereka tinggal berdua aja? Berdua. Ibunya? Ada Raya. Enggak. Ibunya di tempat lain. Sebutlah Surabaya misalnya. Itu di konten saya sebutnya Surabaya. Ibunya tinggal di Surabaya. Jadi masih satu provinsi sih sebenarnya. Iya, tapi intinya suami istri ini, Aris sama si Nisa tinggal berdua aja. Tinggal berdua aja. Sama Raya, ada namanya Raya. Raya sama? Anaknya. Oh, udah punya anak? Udah punya anak, masih kecil. Namanya Raya. Bertiga lah ya? Kita sebut namanya Raya. Itu Raya. Semuanya samaran. Terus udah mereka tinggal bareng. Nah, si Rani ini orangnya kan ceria banget. Sementara Mbak Nisa ini orangnya kalem banget, ibu-ibu yang kalem kayak gitu. Nah, Rani ini deket sama Aris, kalau ngobrol apapun ngerasa nyambung, sefrekuensi. Nah, jadi kalau Mbak Nisa tuh gak suka ngelihat, kamu ngapain sih Dek ketawa-ketawa? Iya ini loh Mas Aris ngirimin video lucu banget gitu. Santai dong. Iya kayak, oh iya emang Rani anaknya emang kayak gitu. Dia Mbak Nisa, ini versi Mbak Nisa cerita ke aku juga kayak, Rani tuh anaknya asik banget kan. Pas aku dikasih tahu videonya, fotonya, emang Rani tuh kelihatan muka-muka yang sih kayak cheerful. Oh, kamu lihat foto sih? Ada. Oh. Jangan dong. Lihat dulu. Jadi jangan. Berhijab juga? Berhijab. Dua-dua berhijab? Berhijab. Sama seperti di film? Sama. Kalau karena saudara sendiri ya? Dia dianggapnya kayak gitu, saudara sendiri. Jadi emang di rumah si Rani emang nggak hijaban. Iya. Dan dia mulainya tuh dia sering pakai daster terus tanpa daleman kayak itu tuh Mbak Nisa udah mulai kayak kok gelisah tapi mau negur nggak enak kayak gitu. Di luaran hijab, tapi kalau di dalam di rumah pakai daster. Kadang tuh kata Mbak Nisa tuh nggak pakai daleman. Emang mulainya tuh dari situ sih Bang, kayak emang terus Mbak Nisa kayak udah mulai negur Mbak Nisa ya. Dia takut dibilang curiga. Kok kamu negur aku, emang kamu curiga aku mau ngapa-ngapain suamimu? Mungkin lebih kayak gitu. Mbak Nisa tuh beneran Bang, orangnya tuh sebaik itu. Serius sebaik itu. Dia tuh kayak sebaik itu. Aku kayak bener-bener yang baik banget. Jadi dia nggak negur. Nggak, lebih kayak jaga hati. Terus dia kayak jadi nggak pakai daleman gitu kayak daster. Iya. Tunggu gue lagi. Terus yang lengan gini kan? Dia nggak cerita, dia cuma bilang daster terus nggak pakai daleman Mbak L gitu. Cakep ya. Si Raninya cakep. Yang kamu lihat di foto asli. Dia lebih semok daripada Mbak Nisa. Lanjut. Terus udah gitu mereka tuh sering kayak ngobrol bareng, asik berdua kayak gitu tuh ngerasa nyambung sih. Sementara kalau Mbak Nisa tuh dia ngerasa kayak nyalain dirinya sendiri awalnya. Apa ini karena aku kurang asik ya orangnya gitu. Dia kayak apa aku tuh emang jadi istri kurang hot gitu kan. Kayak gitu, apa aku nih jadi istri emang ternyata suami juga di mana-mana laki-laki tuh otaknya kan sama Mbak El, otaknya kan emang ya itu lagi kayak gitu. Cuma
kapan, gara-gara apa dia mulai berpikir kayak begitu? Dia mulai mencurigai sesuatu? Feeling sih, kayak dia udah ngerasa nggak enak. Cewek, misal, iya kayak, tapi dia tuh tiap mau ngomong sama Rani itu kayak, enggak nanti dikira ini seuzon sampai dia, aku jahat banget sih hatiku, kok bisa aku seuzon. Gitu ya? Dia apa ya, kayak ngerasa bersalah, aku kok jahat banget sih, aku seuzon sama adik aku sendiri gitu, seuzon sama suami aku sendiri. Wah ini nggak bener dia kayak gitu. Belum ada bukti. Itu lama banget Bang, lama banget ketawanya, sampai akhirnya lama banget. Berapa lama emang? Lama banget sampai si Rani menikah. Itu baru ketahuan. Panjang jadi banget. adiknya menikah? Adiknya menikah. Tahan pelan-pelan. Lanjut. Ya udah akhirnya terus sampai suatu saat itu Rani sering berapa kali tuh ketiduran di sofa. Nah Mas Arisnya ini kan karyawan. Terus pulang PNS. Bukan karyawan swasta. Tuh kan. Terus karyawan swasta gitu sih. Nah misal lembur itu kan pulangnya malam kan. Nah si Rani ini tidur di sofa gitu loh, dengan versinya Mbak Nisa cerita dia pakai kaos oversize sama celana pendek kayak gitu. Nah Mbak Nisa udah mulai kayak deg-degan. Duh kok gini ya, kok terlalu seksi ya, takut lah ini kalau nanti Mas Aris kayak kegoda gimana kayak gitu. Terus Ya udah terus tapi dia ya gitu lagi-lagi enggak ini enggak boleh, aku kok seuzon kayak gitu. Selalu kayak gitu dia selalu. Iya, selalu kayak gitu sampai suatu hari dia tuh feeling wah ini pasti ada apa-apa nih. Dia curhatnya ke Rani. Iya. Dia curhat ke adiknya? Ke adiknya. Lah dia mencurigai siapa? Dia awalnya mencurigai Rani, sampai Rani akhirnya nikah kan. Oh ini cerita singkatnya, akhirnya nikah. Nikah, terus akhirnya si Mas Aris tuh kelakuannya berubah. Jadi dulu dia tiap siang pulang kerja itu selalu pulang ke rumah. Nah sejak Rani nikah, dia tuh nggak pernah pulang ke rumah. Ternyata dia kayak check in short time kayak gitu. Sama Rani. Tahan, kita kembali ke yang tadi ya, kembalian tadi. Nikah Raninya. Iya, akhirnya terus disuruh ngenalin cowok kan. Ini digodain sama Aris. Ran, kamu kok nggak punya cowok sih gitu. Terus kata Mbak Nisa, kenalin lah, kamu punya ini nggak kenalan buat si Rani? Ada nih, namanya Yusuf, lagi-lagi nama samaran sih. Nah Yusuf ini adiknya temennya Mas Aris. Jadi udah dikenalin. Udah terus mereka deket terus sampai akhirnya si Rani dilamar sama si Yusuf. Kayak gitu. Ini belum ada bukti ya masih. Belum ada bukti, tapi sebenarnya udah ada affair saat itu sih. Iya, mereka sudah ada, tapi si Nisa belum ada bukti, tapi firasat. Tapi sejak dia ada Yusuf kayak udah lega nih. Udah normal lagi kayak biasa. Dasar aja. Kayak masa aku nyurigain mereka sih, nggak mungkin lah terjadi apa-apa, ini udah pikiran kotor banget. Dia kayak bener-bener yang selalu ngerasa nggak mungkin kayak gitu. Jadi dari dicomblangin nama Yusuf nikah, dia lega. Iya, lega. Pindah rumah, tapi masih satu kota. Tapi masih satu Lanjut. Kota. Sampai akhirnya Mas Aris ini mulai berubah. Jadi dia ngasih uang ke Nisanya mulai berkurang kayak gitu. Bulanan gitu. Bulanan mulai berkurang. Terus yang tiap siang dia tuh pulang ke rumah karena tempat kerjanya kan deket ya. Tuh udah nggak pernah pulang lagi. Terus dia sering lembur, pulangnya jam 11 malam kayak gitu sih. Terus dia ngerasa wah berubah lagi nih. Kenapa ya gitu. Maksudnya kayak bukan berubah lagi kok. Mas Aris kok berubah. Ini ada apa nih? Apa? Padahal udah lega ya. Udah lega. Terus dia cerita nih ke temennya, Mbak Nisa punya temen. Aku lupa deh nama temennya di kontennya apa. Bisa bilang Manda lah ya. Dia cerita ke Manda. Terus abis itu kata Manda, coba deh kamu cek sadap WA-nya gitu. Udah tuh, sadap WA-nya Mas Aris. Bisa emang? Bisa disadap. Gue baru tahu lagi. Tapi ternyata nggak nemu apa-apa. Nggak nemu apa-apa. Lagi-lagi dia ngerasa wah aku udah seuzon nih, udah salah, suamiku pulang kerja tuh ngelembur demi kerjanya, tapi aku tuh kayak kok ngerasa dia berubah, tapi kan nggak ada bukti apa-apa. Wah aku udah salah. Dia bener-bener instingnya sebenarnya kuat, tapi dia mematikan insting itu. Cuma kan harus ada bukti ya. Harus ada bukti kayak gitu. Enggak lah, enggak bagus lah. Terus sampai akhirnya dia ngerasa Mas Aris tuh kayak makin cuek, makin susah diajak berhubungan kayak gitu. Nggak mau, malas nggak gitu. Mau kayak gitu, kayak gitu-gitu. Nah, terus sampai akhirnya dia curhat lah sama si Rani, Dek, Mas Aris tuh kayaknya ada yang nggak beres deh gitu. Wah, terus ini dicuriga. Nah itu yang nyesek sebenarnya di situ sih. Terus kata Rani gini, emang
ada yang Mbak curigain nggak teman kantornya gitu. Kayaknya sih ada sih gitu. Emang teman kantor Mas Haris ini bisa dibilang kan orangnya ganteng. Ya kayak mirip-mirip Deva sih, Deva yang di film gitu. Mirip sama Deva yang jadi mainin. Iya, pas ketemu Deva tuh kayak, lah ini kan kayak mirip Mas Haris gitu. Kayak gitu yang Deva aja. Deva ya, mirip Jawa, Jawa, mukanya Jawa tinggi, kayak gitu-gitu sih. Iya, yang gitu. Mukanya tuh kelihatan nggak neko-neko kayak gitu. Terus. Ya udah dia ngerasa, oh iya ada sih, ada satu cewek kita panggil aja namanya Putri gitu, Putri. Oh ya udah, ini aku kasih tahu, kamu track lokasinya gitu. Terus cek mutasinya diajarin tuh sama si Rani, cek WA. Cek lokasinya, disadap lokasinya, iya. Terus cek mutasi rekeningnya, dia transfer ke mana aja. Pokoknya bener-bener yang diajarin. Tapi lagi-lagi Mbak Nisa nggak nemu apa-apa. Kalian nih cewek terbuat dari apa? Bisa berpikir ngecek nyadap gitu loh. Oke. Bener-bener nggak nemu apa-apa. Oke, terus. Stres banget tuh. Akhirnya kan dia bener-bener nggak nemu apa-apa. Harus bener-bener, wah berarti emang enggak nih gitu. Sampai dia curhat lagi akhirnya sama si Manda itu tadi. Aku tuh udah track lokasi, dia tuh emang beneran di kantornya kok gitu. Siang-siang walaupun dia nggak pulang ke sini tuh di kantor kok dia gitu. Dia bener-bener yang nggak pernah kemana-mana kok Manda gitu. Terus mutasi rekeningnya juga jelas kok, nggak ada yang aneh-aneh kayak gitu. Tapi Mas Harisnya ini orangnya emang lempeng ya? Emang dia tuh kelihatan, kata Mbak, aku kan nggak kenal nih Bang, emang kata Mbak Nisa emang orangnya kayak nggak neko-neko. Kalau di film itu kayak rajin sholat gitu-gitu. Iya, itu benar. Emang kayak gitu. Iya, nggak aneh mencurigai dia gitu. Iya. Tapi kayak dia ngerasa ada yang kayak lebih ke perubahan sikap sih. Kayak kok nggak mau tidur, terus kalau siang nggak nemu apa-apa. Tapi dia tuh ngerasa gelisah terus, dia tuh kayak hatinya nggak tenang, ngerasa gelisah terus sampai suatu hari dia curhat lagi sama Manda. Terus kata Manda, tahu nggak sekarang tuh lagi heboh tahu aplikasi kalkulator gitu. Itu sebenarnya ngasih tahu Manda sih. Anjir, apa lagi di kalkulator. Jadi ada namanya fake kalkulator. Jadi bentuknya itu mirip kalkulator. Jadi ada kalkulator. Jadi bentuknya kayak kalkulator biasa. Jadi kayak aplikasi kalkulator gitu. Atau dipakai ngitung juga ya udah bisa. Nah, cara dia buka itu ada 4 digit angka. Kalau kita masukin misal ya 1, 2, 3, 4, enternya itu kayak sama dengan itu. Itu berarti kebuka. Password gitu ya? Kayak password gitu. Jadi misal 4 angka ya, 1, 2, 3, 4, terus sama dengan enter berarti bisa. Masuk aplikasi. Iya, ke halaman yang berbeda. Kayak gitu. Tapi kalau kita masukinnya salah nih, nggak ada kamu salah, nggak ada kayak gitu. Ya udah kayak misal ya 6, 7, 8, 9 sama dengan ya udah nggak terjadi apa-apa. Iya, jadi kalkulator aja. Oke. Kayak gitu. Nah, itu tuh dia, masa iya coba deh gitu. Nah, itu tuh barang itu. Nah iya kayak gitu. Ya pakai kode. Iya, jadi nggak dicurigain. Dan saat itu ramai banget tau Bang, saat aku ngontenin itu tuh banyak yang, di HP cowokku ada 2, di HP suamiku ada 2. Kayak itu karena bisa nyimpen foto, video, chat, semuanya bisa di situ. Iya. Oke. Dia download lagi. Tahan. Terus lanjut. Ya udah, terus akhirnya waktu Mas Haris, kalau nggak salah Mas Haris di kamar mandi, dia buka. Nah, Mas Haris ini sebenarnya juga naruh HP, taruh aja gitu. Terus dia cek ada aplikasi kalkulator, ada 2. Dia kaget kan. Jadi waktu itu pakai iPhone kan. Kalau aplikasi iPhone kan ya udah kayak gitu kalkulatornya. Ternyata ada 1 lagi. Terus dia udah mulai deg-deg. Kata dia tuh jantungnya saya tuh benar-benar deg-deg. Ada 2 kalkulator, dia kayak sampai dia ngerti aplikasi 2 kalkulator dalam 1 HP. Dalam 1 HP. Oh, aneh ya. Iya. Terus yang 1 lagi dibuka sama dia. Dia pencet angka. Bingung, nggak masuk. Enggak ini nggak bener nih, berarti emang kalkulator biasa. Enggak, Amanda nggak bener nih kayak. Maksudnya kayak dia, wah enggak lah, aku ngapain sih, dia selalu kayak gitu. Enggak lah. Terus dia coba lagi. Biasanya kan laki-laki, kata dia nih, laki-laki itu kan suka nggak inget angka gitu kan, angkanya dipakai ya wes itu aja gitu. Misal ya kan kayak password ATM itu, misal kayak gitu kan, password HP ya udah itu aja. Jadi kalau mau ngebobol ya kan gitu nggak sih laki-laki, karena nggak mau ribet ya kan. Password sosmed ya udah itu pokoknya aja. Satu untuk semua. Iya. Terus dia ingat, ini kayak password yang biasa dipakai. Dia coba tuh, jadi hanya 2 kali nyoba. Dia coba tek kebuka. Masuk. Apa itu? Dia nggak cerita. Nggak tahu ya. Pokoknya dia tahu ini paspor apa. Dia cuma bilang gitu. Laki-laki itu Mbak kalau paling nggak bisa nyimpen nginget beberapa password. Jadi passwordnya pasti itu aja sih. Aduh, bener lagi. Iya kan? Gitu Bang. Kalau saya juga. Kalau cewek kan lebih kayak nggak jauh-jauh deh pokoknya. Ya udah kita beda-beda, password IG beda. Kalau saya gitu ya? Kalau aku gitu sih. Cewek
Iya, sama. Dia laki, dulu ada burungnya. Aku beda-beda sih, soalnya kayak beda-beda. Oke lah, pokoknya memang kalau aku memang ngalamin sih, memang kita kan? Juga kalo gitu sih. Kata dia gitu, kalau cowok ini pasti dia nggak mungkin, dia orangnya nggak mau ribet, pasti angkanya sama, bener pas dibuka, dia udah itu Aris masih di kamar mandi tuh. Dia buka foto, video. Masuk tuh ke halaman. Langsung dia ternyata si ama adiknya itu. Apa? Foto video. Ada foto video. Oh,